Ya, silakan sebelum mulai disiapkan dulu soalnya. Ya, sudah rapati mulai. Selesai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau membagikan hasil ulangan kemarin. Setelah saya bagikan, nah ya, kalian langsung nanti perhatikan seharusnya jawaban itu seperti apa. Nah ini harapan saya, alhamdulillah nih. Adinda teh yang mana ya? Nah, Adinda nilainya 93. Oke Dinda. Selanjutnya yang di bawah 84 itu remedialnya apa? Hanya membenarkan soal yang seharusnya salah menjadi benar. Silakan Bapak minta bantuannya Tasya sama siapa nih? Biar cepat ya. Ya ngeblur. Berapa? Gue remedial. Pianji. Kocak banget gitu. Ente kadang-kadang. Bapak, ditulisnya di samping ya, Pak? Ya, cara tulisannya dulu. Tahu ah. Shibal. Tuh Rijal juga di bawah KKM. Sombong depan dia. Dia sombong dia. Ternyata gue lebih parah. Ini sombong nih. Anaknya sama sih. Ketawa. Rahasia.
bibirnya seperti efek lampu. Habis gibahin siapa sih? Kewalat. Boleh di sini. Boleh. Boleh dia. Hoki banget. Kayak bibirnya cantik banget. Coba bedain nama bibir. Prada tuh kaosnya aja. Oh sama-sama doang Prada. Coba bedain nama bibir itu. Ini beda-beda banget ya. Ini lancip loh. Ini. Bawahin kita. Bawahin kita banget. Nah, mudah-mudahan itu baca ya di situ baca. Kurang. Kecil-kecil sih. Kecil-kecil. Kita bahas satu-satu ya. Nomor 1 yang kalian merasa salah, Salah kabeh. mudah-mudahan dibenarkan ya. Kali ini dibenarkan ya. Nanti dulu, nanti beres Bapak aja. Nomor 1 yang ini nih, yang masih ingat pelanggaran HAM. Pengingat. Ini apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM? Secara lengkapnya itu nilainya ini kalau benar, ini ya. Kalau betul nomor 1 itu nilainya poinnya 4. Nomor 2 poinnya kalau betul itu 4. Nomor 3 poinnya 3. Nomor 5 poinnya 5. Jadi kalau betul semua 20. 20 dibagi 20 kali 4. Atau perhitungannya jumlah yang betul dikali 5. Itu nilainya, jumlah yang betul dikali, karena 100 dibagi 20 sama dengan 5 kan? 5 kali 20 100. Jadi 5 kali jawaban yang betul. Nah, jawaban yang betul seharusnya apa? Jawaban nomor 1, pelanggaran HAM. Yang tepatnya pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan yang dilakukan, masih ingat nggak? Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, maupun aparat hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang mengakibatkan terampasnya atau hilangnya hak orang lain. Itu jawaban yang benarnya. Nomor 1 itu ya. Nomor 2 ini pengingkaran KAM. Pengingkaran KAM itu bukan kewajiban. Kalau kewajiban mah ini pengertian KAM. Jadi kalau pengingkaran KAM itu adalah upaya yang telah diamanahkan kepada seseorang, namun dia tidak melaksanakan kewajiban yang sebagaimana mestinya. Jadi dia ingkar terhadap kewajiban. Jadi upaya yang telah diamanahkan kepada seseorang, namun seseorang tersebut tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Itu pengingkaran. Kalau pengertian HAM, seperangkat apapun yang melekat terhadap diri seseorang
yang harus diterima, harus diraih, terus tidak dapat dibagi, tidak dapat dirampas, dan harus dilindungi sejak dia lahir, bahkan Sejak dalam kandungan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Nah itu jawaban lengkapnya kayak gitu. Paham ya? Kepanjangan dari kewajiban asasi manusia. Apa itu kewajiban asasi manusia? Ini pernah saya jelaskan juga. Cuman banyak yang tidak bisa menjawab. Kewajiban asasi manusia itu adalah apa? Sebuah kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, akan mendapatkan sanksi. Nah itu jawaban yang benar ya. Nomor 2 itu. Yang ini. Sekarang nomor 2 nih. Di dalam soal ada ilustrasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 NKRI 45. Pasal 27 ayat 1 dan 2. Apa katanya pasal 27 dulu ya yang ini ya. Segala warga negara berkedudukannya di dalam hukum dan pemerintahnya wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu. Ayat 2, nah artinya segala warga negara kedudukannya di dalam hukum itu maksudnya sama gitu ya. Tidak boleh dibedakan. Itu menurut aturan hukum Undang-Undang Dasar. Yang jadi pertanyaan, apakah ada yang tidak sesuai dengan kasus ini? Masih adakah di kita yang tidak sama perlakuan terhadap hukumnya? Apabila ada, contohnya apa kan gitu ya? Soalnya gitu kan? Ya. Nah itu berarti tergantung dari pengalaman kalian masing-masing. Oh saya misalkan Pak ada karena ada kasus, misalkan sebutkan kasusnya. Contoh misalkan ada ibu-ibu renta tua yang bernama misalkan Marsina, dia dihukum penjara akibat mencuri kayu atau sebuah kakao itu apa ya, buah kakao itu coklat, buah coklat yang bahan baku coklat. Dia dihukum di penjara sekian tahun. Biasanya sanksi pidana hukuman pencurian itu antara 5 sampai 7 tahun. Kasus kan? Nah, berbeda kasus dengan misalkan sebutkan contoh kasusnya di acara Mata Najwa. Masih ada yang beda kan hukumnya? Perlakuan hukumnya beda kan? Padahal di sini harus sama. Di sini harus sama kan hukumnya? Di depan hukum harus sama kita itu. Di Mata Najwa ada yang namanya mantan koruptor siapa? Bahkan dia mantan ketua DPR RI. Siapa dia? Setia Novanto. Dia diberikan hukuman di penjara kasus korupsi. Memang di penjara tapi perlakuannya berbeda. Di dalam acara Mata Najwa tersebut memperlihatkan perlakuan yang berbeda. Apa yang berbedanya? Dia diberikan fasilitas yang mewah di dalam sel, di dalam penjara. Nah itu berdasarkan fakta, bukan opini, bukan kata seingat saya, bukan, tapi berdasarkan fakta. Yang diinginkan saya itu jawabannya seperti itu. Dipahami ya? Nah, ayat kedua misalkan, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan, nah ini, dan penghidupan yang layak. Negara itu harus menjamin setiap warganya harus seperti ini. Apabila kalian mendapatkan sudah, karena yang ditemui oleh kalian memang faktanya kalian belum pernah mengalami di mana kalian ternyata belum tahu tentang adanya seseorang atau beberapa orang yang masih tidak layak masalah pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penghidupan yang layak itu misalkan gaji tidak sepadan dengan apa yang dilakukan. Beda dengan misalkan di kita katanya kan kata Pak Presiden itu kita masih mending berapa 10.000 ya pertalite ya. Dinaikannya dari 7.650. Nah kalau di Singapura ini dibandingkan dengan Singapura, Presiden kita membandingkan antara pendapatan kita
pendapatan orang kita dengan pendapatan orang Singapura lebih dari 10.000 katanya per liter. Wajar naiknya, lebih berapa ratus persen naiknya, wajar karena pendapatan orang Singapura Gede. sudah Kaya. kaya oleh negara, sudah dijamin kelayakan hidupnya. Makanya mau naik BBM juga nggak jadi masalah. Dipahami? Kalau di kita naik BBM apakah menunjukkan kita sudah layak atau belum? Belum. Nah, apa bukti belumnya? Banyak pengangguran. Hmm? Banyak pengangguran. Masih apa contoh banyak pengangguran? Itu kan baru opini. Faktanya banyak pengangguran, misalkan di daerah, mohon maaf nih di sini, misalkan di daerah saya, di daerah Cilamaya misalkan masih banyak pengangguran. Misalkan di RT apa, itu harus ada faktanya, datanya. Masih banyak pengangguran. Jadi jangan asal masih banyak pengangguran. Apa buktinya masih banyak pengangguran itu apa sih? Gitu, buktinya. Masih tidak mendapatkan pekerjaan, apa buktinya? Kalau kalian menemukan fakta yang tidak sejalan dengan undang-undang dasar. Kalau yang sejalan dengan undang-undang dasar berarti kalian harus mengiyahkan, membenarkan bahwa negara sudah berupaya dan memang sudah sesuai. Dipahami maksudnya? Dipahami? Jawabannya harusnya seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Itu pasal 27, ini pasal 28-nya nih. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa. Itu pasal 28-nya ya, yang soal yang lainnya gitu. Apakah di kita masih ada pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa? Kasus yang fakta sekarang terjadi, yang ramai sekarang, Rizky Bilar sama kan ini tidak disiksa ya. Bahkan waktu itu belum kejadian, waktu ulangan, ya. Carilah yang sesuai dengan kejadian tersebut. Maksud Bapak gitu. Faktanya apa? Misalkan ada yang disiksa, siapa yang disiksa? Memang kalau memang ditemukan belum sejalan dengan ini. Dipahami ya? Dipahami dulu nggak? Jadi jawabannya Bapak inginkan seperti itu. Jadi jangan asal menjawab tidak sesuai. Ya apa alasannya? Faktanya apa? Makanya nilainya gitu nilainya. Dipahami ya? Nah, terus setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Nah, ada yang masih nanya, Pak, diskriminatif itu apa? Padahal kalian sudah kelas 3. Diskriminatif itu adalah perlakuan yang membedakan berdasarkan kesukaan. Saya suka sama si itu mah sama saya dikasih nilainya gede karena saya suka, kesukaan. Atau latar belakang suku, latar belakang agama. Oh, agamanya sama, agamanya kamu mah Nasrani, sama saya dikecilin nilainya karena Nasrani. Nah, itu nggak boleh gitu. Itu diskriminatif. Ada nggak yang kayak gitu di kita? Kalau ada, apa buktinya? Contohnya ilustrasikan di dalam ini berdasarkan fakta, bukan opini ya. Nomor 3, sebutkan minimal 2 landasan hukum. Landasan hukum sama dasar hukum itu sama. Landasan hukum itu adalah hukum yang mengatur maksudnya. Jadi hukum yang mengatur tentang HAM. Nah ini landasan hukum. Di antaranya yang paling tinggi itu, nah suka ada yang menjawab ini landasan hukum itu Pancasila bukan landasan hukum. Ini masuk sumber. Beda antara landasan hukum dengan sumber hukum. Kalau sumber hukum maksudnya gini, Pancasila itu bukan sumber hukum, sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber hukum di kita itu ada berapa? Undang-undang dasar itu sumber hukum. Undang-undang itu sumber hukum. Peraturan pemerintah sumber hukum. Terus peraturan menteri itu sumber hukum. Lantas Pancasila apa? Pancasila mah bukan sumber hukum, tapi sumber dari segala sumber. Dipahami maksudnya? Jadi inti dari sumber hukum itu adalah Pancasila. Jadi bukan landasan hukum Pancasila, tapi masih ada jawaban yang Pancasila dijadikan landasan hukum di sini. Makanya sama Bapak disalahkan. Harusnya yang pertama itu undang-undang dasar kan sudah jelas, NKRI.
1945. Ada yang menjawab gini, Undang-Undang Dasar 1999. Nah. Ya. Semua bukan salah kan gitu. Harusnya 1940. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini juga. Cuman kalau kayak gini itu terlalu karena Undang-Undang Dasar 1945 mencakup kehidupan semua. Gitu. Ada bentuk negara, terus ada kekuasaan presiden, kekuasaan DPR di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, yang khusus terhadap HAM itu pasal berapa? Harus ada pasalnya gitu. Pasal 27 sampai dengan pasal 30 HAM. Setelah Undang-Undang Dasar, apalagi dasar hukum yang lain adalah Undang-Undang RI nomor harusnya gitu. RI nomor 39 tahun 1999. Harus ada kata-kata gini tentang HAM. Jadi baru benar menyebutkan dasar hukum, baru benar jawabannya. Selain ini undang-undang apa lagi? Undang-Undang RI nomor, koreksi kalau Bapak salah yang ini ya, 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Jadi HAM itu ada pengadilan khusus. Kasus khusus HAM itu di pengadilan khusus tentang HAM diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2026 tahun 2000. Koreksi kalau Bapak salah itu tahun sama nomor apa? Sama nomor undang-undangnya, koreksi kalau Bapak salah ya. Itu tentang pengadilan HAM. Ada lagi tentang Undang-Undang RI nomor berapa nih? Tentang perlindungan anak. Nah, ini upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Dasar hukumnya itu gitu. Kalian hanya menyebutkan itu aja. Setelah menyebutkan apa lagi di sini? Analisis penyalahgunaan kekuasaan. Kenapa di kita masih banyak yang menyalahgunakan kekuasaan? Analisis oleh kalian apa? Faktor apa aja? Satu, bisa jadi faktor penyalahgunaan kekuasaan ini bisa karena apa? Karena serakah, haus akan jabatan. Dua, faktor apa lagi penyalahgunaan kekuasaan? Faktor gaya hidup, gaya hidup yang mengakibatkan dia harus seperti itu. Jadi menyalahgunakan kekuasaan yang harusnya apa? Mengayomi misalkan gitu kan. Yang sekarang terjadi Freddy Sambo itu teh propam itu adalah polisinya polisi, dipahami nggak? Polisinya polisi. Kalau polisi dalam tanda kutip, dia kan yang memimpinnya itu bermasalah, gimana nanti ke depannya polisi gimana? Nah, analisis oleh kalian apa yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, gaya hidup dia, terus apa lagi? Tiga lagi yang bisa menyebabkan dia menyalahgunakan kekuasaan. Nah, egois. Hah? Kenapa? Apa? Ayo. Yang bisa menyebabkan seseorang itu menyalahgunakan kekuasaan. Ini tidak amanah. Wakapolri, Bapak lupa lagi namanya itu waktu dia siapa nama Wakapolri yang pernah berani bilang gini, kalau ada anggota kami yang menyalahgunakan kekuasaan, laporkan, akan kami pecat, akan kami berhentikan karena mereka sudah mendapatkan haknya sesuai dengan pekerjaan. Jadi kalau ada orang yang mau berlebih, kata Wakapolri, siapa Bapak lagi namanya Wakapolri? Nanti kalian
kalian searching ya nama Wakapolrinya apa lagi. Katanya kayak gitu katanya seperti itu. Dipecat, diberhentikan dan sebagainya. Nyambung? Iya. Ada? Ada. Terus apa lagi nih? Analisis faktor rendahnya kesadaran. Nah, ini rendahnya. Kenapa bisa rendah terhadap HAM? Kayak Kenapa kita masih rendah terhadap HAM dan hukum satu? Karena faktor apa? kecil. Faktor malas belajar. Karena masih ada faktor egois, merasa sudah benar, merasa sudah tahu, merasa punya pelindung itu apa? Backing ya? Iya. Gimana nulisnya? Kabel Backing. Hah? Backing. Backing apa backing? Baking. Nge-backup dia, backing ya? Terus tuh pakai bahasa ini. Backup lah ya gitu ya. Iya. Ada yang melindungi dia sehingga dia udah jadi dia berani, dia ya udahlah dianggap sepele dan sebagainya tentang HAM itu, kesadaran tentang HAM. Faktor malas, faktor rendahnya kesadaran tentang HAM apalagi? Egois, ada yang merasa di backup. Apalagi ya? Analisis faktor rendahnya kesadaran tentang HAM. Apalagi dong? Kenapa masih rendah gitu? Tidak mau belajar gitu kan? Ya, masih rendah kan karena tidak mau belajar. Terus apa yang terakhir? Misalkan tidak memperhatikan, guru saat memberi materi misalkan. Jadi we tidak tahu tentang agak bau apa sih ini teh? Hah? Iya tante. Biologi teh tumpah. Lagi biologi teh abis biologi, praktek biologi. Nah, nomor 4, kasus HAM di negeri, di dalam negeri kasus HAM. Ini banyak ya, diantaranya misalkan ada yang menyebutkan kasus Munir aja. Memang kasusnya ada kasus Munir. Cuman kronologinya apa? Siapa Munir? Kronologinya bagaimana? Terangkan. Munir itu adalah aktivis penegak Hukum. HAM. HAM. Dalam bidang HAM ya, hak asasi manusia. Dia membela-bela mahasiswa dan sebagainya pada aksi demo 98. Demo 98. Dia ikutan aksi demo itu. Dan dia yang mengkritisi kinerja pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Akhirnya apa yang menjadi kasus pelanggaran HAM terhadap Munir? Munir diracun di dalam pesawat selama dia berkunjung ke sebuah wilayah. Itu baru duga. Jadi penyelesaiannya bagaimana? Nah, penyelesaiannya sampai saat ini tidak ada penyelesaian soal kasus Munir karena belum ada yang bisa mengungkap siapa yang menyebabkan Munir meninggal. Contoh kedua misalkan mahasiswa Trisakti. Trisakti itu nama sebuah perguruan tinggi di Jakarta swasta. 3 orang mahasiswa Trisakti ini terbunuh dalam kasus Mei 98 itu. Itu pelanggaran HAM juga. Nah, sampai sekarang kasusnya tidak tuntas. Kemarin baru-baru di Tol Cikampek, Tol 97 kalau nggak salah ya, penembakan terhadap Laskar FPI. Berapa orang tuh waktu itu meninggal FPI? Yang diduga oleh oknum polisi diduga. Karena katanya kata polisi, oknum polisi tersebut FPI-nya membawa senjata. Padahal itu ada luka sebelum, kalau mau ditembak, kalau mau dihabisi udah aja tembak langsung kan. Ini dianiaya dulu. Berarti sudah ada nih untuk membunuhnya gitu. Dipahami maksudnya? Nah, itu baru diungkap. Bisa jadi katanya nih, kata orang-orang yang korban anaknya, misalnya saya orang tua, anak saya Laskar FPI ditembak, saya menyaksikan ada pas meninggalnya gitu, ada luka lebam dan sebagainya.
sakit hati nggak seorang orang tuanya? Sakit hati banget. Orang tuanya itu mengajukan kepada Komnas HAM untuk mengusut kasus tersebut. Ada dugaan ternyata kasus tersebut dibungkam. Nah, dikaitkan dengan kasus Brigadir Joshua yang meninggal. Siapa yang membungkam itu semua? Opini masyarakat. Nah, ini harus dibuktikan tentunya. Opini masyarakat kepada Irjen Freddy Sambo. Nah, ini harus dibuktikan. Tapi bisa jadi karena kasus ini janggal. Penyelesaiannya tidak jelas. Nah, itu kasus HAM di dalam kasus pelanggaran HAM di dalam negeri. Nah, penyelesaiannya bagaimana tergantung kalian memahami kasus tersebut. Makanya harus baca-baca, harus tahu-tahu berita. Yang ada di luar negeri apa kasusnya? Yang baru-baru kemarin Rohingya itu adalah sebuah wilayah yang minoritasnya umat muslim yang ada di Myanmar. Orang muslim yang ada di Myanmar tersebut dicabut haknya, dirampas haknya oleh orang-orang Myanmar yang beragama Buddha. Dia disiksa, dibantai. Masuknya ke dalam kejahatan genosida. Harusnya genosida itu adalah pembunuhan suatu ras, agama atau kelompok tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan populasi orang tersebut dengan cara apa? Pembunuhan massal. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap rakyatnya sendiri. Itu kan ada kasus di luar negeri itu Rohingya. Kasus mana lagi misalkan? Kasus yang ada di Cina. Di Cina ada minoritas muslim yang beragama muslim namanya Uyghur. Uyghur itu adalah minoritas muslim yang ada di Cina. Mereka ternyata dibenteng. Jadi penjara yang paling panjang, penjara yang paling besar di dunia itu adalah penjara yang menutupi tembok gede yang menutupi orang-orang Uyghur yang ada di Cina. Mereka terisolasi, mengganti masjid dengan bangunan lain, dialih fungsikan. Itu pelanggaran HAM sebenarnya yang ada di luar negeri. Nah, kasusnya bagaimana? Sampai sekarang kasusnya belum bisa diungkap. Kasus yang abadi sampai akhir zaman adalah Palestina dengan Israel. Itu kan belum penyelesaian, belum lengkap. Nah, solusinya bagaimana ya? Saya minta solusi terbaik oleh kalian. Misalkan karena kita misalkan ya, kalau kalian punya wawasan kebangsaan yang luas, tujuan negara kita itu adalah diantaranya tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa tujuan negara kita? Ada 4: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pada tujuan yang ini, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ternyata pemerintah kita dengan hal ini oleh TNI dan Polri mengirimkan pasukan khusus ke PBB. Jadi selama ini kita ikut andil dalam penyelamatan misi perdamaian dunia. Siapa pasukan khusus itu atau dikenal dengan sebutan apa? Ada yang tahu pasukan apa? Pasukan pengamanan PBB yang dari Indonesia, yang ditugaskan di PBB, di United Nations. Jadi kalau ada tentara bajunya Indonesia, baju Indonesia, badge, ada badge di sini, badge, ini badge gitu ya. Emblem UN, terus ininya juga ada topiknya UN, United Nations. Berarti dia bekerja untuk misi perdamaian dunia yang diutus oleh negara Indonesia. Nah, nama pasukan kita itu disebut pasukan Garuda. Ternyata ada misi kita. Jadi solusinya pemerintah dalam hal ini mengirimkan pasukan sesuai dengan tujuan negara, yaitu melaksanakan ketertiban. Itu kan bagus, kayak gitu jawabannya. Ya, pengennya jawabannya begitu gitu tadinya Bapak. Untuk soal nomor dipahami sampai sini? Ya, jawabannya harusnya kayak gitu. Terus
Terakhir, analisis supaya penanganan pelanggaran HAM. Ini kalian harus bedakan antara pelanggaran HAM dengan HAM itu sendiri. Karena beda kata, beda makna. Pelanggaran HAM adalah tadi yang sudah saya sebutkan, pelanggaran HAM. Kalau HAM tadi yang sudah saya sebutkan, makanya di dua jeniskan soalnya beda ya. Ada yang menjawab ini, pengertian HAM adalah segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Kan mintanya pengertian HAM, tapi kok jawabnya pelanggaran. Ada yang kayak gitu, masih terbalik. Masih ada yang aja terbalik juga. Ya. Nah, mohon dengan ini, dengan sekarang ini Bapak jelaskan kembali supaya tidak terbalik menjawab pertanyaan. Terakhir, analisis supaya penanganan pelanggaran HAM yang telah dilakukan DPR. Nah, DPR. Satu, harusnya kalian jawabnya kayak gini. Satu, DPR diberikan kewenangan oleh negara dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, sebutkan pasalnya, Bapak lupa lagi ya. Pasalnya sebutkan. Pasal kewenangan DPR membentuk undang-undang, bahwa DPR itu adalah lembaga yang berwenang untuk membentuk undang-undang. Itu satu. Karena memang tugasnya proses pembuatan undang-undang, DPR merancang undang-undang terlebih dahulu yang disebut RUU. Nah, ini rancangan RUU itu singkatan, kepanjangannya dari rancangan undang-undang. Mengajukan rancangan undang-undang kepada Presiden. Perwakilan Presiden dalam hal ini menteri yang disesuaikan dengan RUU, misalkan undang-undang mengenai guru dan dosen. Yang dilibatkan siapa? Pemerintah. Kalau Bapak berbicara pemerintah itu pasti eksekutif. Pasti presiden, menteri, presiden, wakil dan menteri. Itu pemerintah. Pemerintah itu eksekutif. Eksekutif itu siapa? Presiden, wakil, kabinet, menteri, para menteri. Itu disebut eksekutif. Misalkan DPR ingin mensejahterakan guru dalam hal ini, membuatlah regulasi RUU kan, undang-undang ya, mengajukan kepada presiden. Wakil presiden untuk hadir di parlemen siapa? Apakah presidennya atau bisa diwakilkan oleh orang lain? Bisa presidennya hadir atau bisa diwakilkan oleh menteri. Dalam hal ini menteri apa? Pendidikan kan tentang RUU guru dan dosen kan? Menteri pendidikan yang hadir di parlemen, diskusi dan sebagainya, disepakati, disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Apabila hanya oleh DPR saja, bentar lagi, oleh DPR saja dan Presiden selama 30 hari tidak menandatangani, itu dianggap menyetujui. Dipahami? Itu prosesnya gitu. Nah, inilah seharusnya jawaban yang semestinya kalian isi di dalam ulangan kemarin. Ya. Mohon itu perbaiki pekan depan, Bapak tunggu hasilnya. Ya, perbaiki itu ya. Sesuai dengan kesalahan yang ada di dalam nomor masing. Terima kasih perhatiannya IPS 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.